Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengabarkan tentang perkembangan kasus tragedi Pemalang yang sebelumnya sudah dibahas dan memang benar dugaan kita. Setelah sebelumnya Kapolres Pemalang AKBP Eko itu dicopot atau dipindah, sekarang giliran Bupati Pemalang yang kamu ketahuan. Jadi Bupati Pemalang ini memang salah satu penyebab terjadinya kekisruhan di Pemalang. Kenapa? Karena dia bersama Kapolres memaksakan diri menghadirkan HRS. Sudah dibahas, inilah akibat dari kebijakan yang di luar kebenaran, di luar tupoksi, di luar prinsip-prinsip kewaspadaan, prinsip-prinsip keamanan, prinsip-prinsip perdamaian. Apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan adalah ego sendiri, keinginan sendiri, misi sendiri, yaitu menghadirkan imam besar, pemimpin besar umat Islam Indonesia. Siapa yang mengangkat? FPI. Apakah NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Islam Nasionalis mengangkat HRS sebagai imam besar umat Islam Indonesia? Tidak. Dialah sendiri dan FPI-nya yang mendeklarasi sebagai imam besar di Indonesia ini. Jadi Kiai Haji Said Akil Siraj lewat, Gus Yahya lewat, Kiai semua harus tunduk pada imam besar atau imamah atau khalifah versi kecil lah begitu, versi Indonesia. Inilah konsep imamah, konsep khilafah Islamiyah, belajar dulu. Jadi imamnya satu, yaitu imam besar. Dan praktek imam-imam seperti ini ada dalam ajaran Syiah. Jadi kata Bang Haji, memang halu HRS ini untuk menjadi imam besar. Ingin jadi seperti Khomeini, memimpin revolusi besar di Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan nasionalis, pemerintahan yang tidak berdasarkan Islam. Semua ingin disulap dalam tanda kutip menjadi pemerintahan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rupanya pengaruh imam besar ini dengan embel-embel keturunan Nabi sangat menakutkan bagi Kapolres dan Bupati Pemalang. Akhirnya dua-duanya kompak untuk meloloskan, bukan meloloskan, bahkan mengawal keberadaan HRS di Pemalang walaupun sudah ditolak oleh rakyat dengan baik-baik awalnya. Jadi PWLS itu dan masyarakat tidak serta-merta menolak, tetapi memberikan masukan dulu. Pergi ke Kesbangpol, kemudian dialog, kemudian mempertimbangkan positif negatifnya, manfaat mudaratnya, suara-suara dari masyarakatnya, perwakilan-perwakilan semua diundang, tetapi semuanya tidak digubris. Jadi pertemuan tinggal pertemuan, diskusi tinggal diskusi, begitu saatnya eksekusi, ya jalan sendiri. Itulah akibatnya. Bahkan bisa kita lihat Bupati Pemalang dengan gagah berani, dengan tanpa malu-malu, berdiri di samping sang imam besar, di samping khalifah, kekhalifahan Islam Indonesia, di samping seorang pejuang syariat Islam, radikalis, kasar, keras, suka mencaci maki, suka fitnah, suka membuat onar, tetapi dibangga-banggakan dan didukung. Inilah blunder yang dilakukan oleh Bupati Pemalang. Dia tidak peduli dengan track record sang imam, tidak peduli dengan catatan kriminal sang imam, tidak peduli dengan organisasi sang imam yang sudah dibubarkan, tidak peduli dengan isu-isu negara Islam. Yang dia tahu bagaimana saya menjadi pendukung setia sang imam, menjadi mukibin lah istilah sekarang. Orang yang selalu pasrah, nurut, taat, takzim kepada yang dikaguminya.
Inilah contoh perbudakan sejati yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita usahakan untuk dihapuskan. Bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul? Jadi keadaan Bupati Pemalang yang terjajah ini, Kapolres yang terjajah ini, beserta staf-staf di bawahnya, inilah yang menjadi penyakit bagi warga muslimin pribumi Indonesia. Mereka tidak bisa menggunakan rasio atau cara berpikir atau otaknya dengan baik, karena sudah didoktrin, karena sudah dibuat halu, dibuat tunduk. Sehingga yang terjadi seperti itulah, tidak peduli lagi. Sehingga akhirnya membawa madarat kepada bangsa dan masyarakat Indonesia, terutama di Pemalang. Dan karena Bupati Pemalang ini adalah mukibin yang bersama HRS di panggung, yang mendukungnya, meminta kepada polisi untuk mengawal acaranya, maka keberpihakan Bupati Pemalang ini sudah sangat kentara. Bahkan ketika ada bentrok pun tidak serta-merta menjadi penengah atau memberikan bantuan secepatnya atau menunjukkan rasa empatinya. Tidak, malah konferensi pers kesana kemari dan kemudian ada uang idep-idep atau uang nyeri lah begitu kepada korban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tindakan Bupati Pemalang ini menurut PWILS adalah manuver saja, pencitraan saja, politik saja, supaya mengangkat dirinya seolah-olah peduli. Tetapi di balik itu ternyata tidak. Ini upaya politisasi korban. Maka dengan positioning yang jelas dari Bupati Pemalang kepada salah satu pihak, maka PWILS menyimpulkan ini tidak beres, ini tidak benar, ini penuh intrik politik. Supaya di luar mendapatkan nama baik, di dalam sebenarnya tidak mendukung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya PWLS yakin, firm untuk menolak bantuan daripada Bupati Pemalang ini. Dana sebesar 21 juta lebih dikembalikan oleh Ketua PWLS Pemalang, Bapak Wahyudin, kepada Bupati Pemalang, yaitu Bapak Anom Widyantoro kalau nggak salah. Ini kan waktu itu tempat untuk menerima bentrok, ketiga bentrok terjadi yang tidak kita duga, yang tidak kita inginkan, tetapi kami juga sudah berusaha berkomunikasi melalui Kesbangpol yang tidak mengindahkan rekomendasi FKUB, PD Muhammadiyah, NU, Kemenak. Satu catatan bahwa penceramah ini tidak layak. Itu rekomendasinya kalau saya terjemahkan. Tampilnya, ini juga tadi tambahkan, yaitu sehingga jadi catatan tersendiri bahwa yang membunuh Habib-Habib dalam tanda kutip berceramah adalah HRS sendiri. Dengan kejadian di Pemalang, kami juga akan berpikir Habib-Habib yang lain untuk bisa manggung di Pemalang maupun di provinsi yang lain. Atau seluruh Indonesia jadi catatan. Tampilnya Bupati naik ke panggung merupakan tindakan yang goblok. Di saat rakyat menolak, Bupati justru di panggung. Terima kasih. Dibiayai klaimnya di rumah sakit.
Jadi akan saya kembalikan uang ini. Saya bisa komen dikit ya? Oh ya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hingga jam ini belum ada arahan, petunjuk dan lain sebagainya terkait dengan menerima untuk menerima pengembalian dari rekan-rekan saudara-saudara Bapak Ibu dari Kabupaten Pemalang. Artinya non sewu dengan amat sangat ya tidak mengurangi hormat lah. Tidak mengurangi hormat, saya belum bisa menerima itu, Bung Andi. Ya. Ngapunten sekali Bung Andi. Kecuali kalau saya memang tadi sudah ada petunjuk dan sebagainya untuk menerima, saya terima. Tapi sampai dengan hari ini, saat ini, saya belum ada petunjuk. Artinya saya mungkin nanti dikomunikasi ulang lagi lah. Ya. Itu, Bung Andi. Simpel aja lah. Kita mau galikan duit. Jadi nyontak serah naring lobi tak pasrana seperti saya mengantarkan surat. Betul itu. Monggo itu kali. Ya kan gitu. Ya. Saya serahkan di lobi. Itu aja. Nah ini karena di sini juga sampean sudah jaga, ya saya terima kasih. Kepolisian juga demikian. Pokoknya hari ini saya kembalikan. Saya serahkan di lobi juga tidak masalah. Sisan tukang kebun pendopo ya apa-apa. Sudah ada dokumennya, Pak. Iya. Sudah ada dokumennya. Gitu. Ini udah pas. Matur nuwun. Tapi memang ini sudah dipikirkan masak-masak. Sudah saya pikirkan. Keputusan organisasi. Bukan keputusan Andi Rustono kita. Kami menjalankan tugas organisasi aja. Itu Pak. Ya, saya juga ngapunten ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya izinkan Sebatas ya. saya untuk bisa masuk dan ke ruang lobi karena katanya tadi informasi Pak Bupati masih di Jakarta. Itu ya. Nanti perwakilan siapa? Mungkin sama siapa? Saya temani Pak Yai 2 orang. Ya. Ya. 4 orang aja ya. Berapa orang nih? 4 orang ya? 4. Ya. Pengembalian uang ke Bupati Pemalang dari PWI LS. Pengembalian kepada Bupati Pemalang. Menyerahkan uang bupati yang membiayai atau membayar korban terakhir dari atas nama Pak Sean dari Wonosobo yang luka berat. Kenapa melakukan pengembalian ini, Pak? Kami tidak bisa menerima. Ini soal kehormatan dan harga diri PWI LS. Karena kami masih sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah kami sendiri. Harapannya dengan Bupati apa? Harapannya Bupati untuk sadar untuk tidak jadi mukibin terus. Ini berapa jumlahnya Mas dari Bekasi? 647. Dari Pas. teman-teman donasi atau dari Donasi Donasi gotong royong. Inilah ketegasan PWLS yang tidak mau dianggap enteng, tidak mau dihina-hinakan oleh orang yang satu barisan dengan kaum intoleran, satu barisan dengan pejuang khilafah Islamiyah, syariat Islam, satu barisan dengan pemecah belah umat Islam, provokator, penebar kebencian terhadap pemerintah dan orang-orang yang berseberangan dengan dirinya. Mudah-mudahan kita semua tidak terpapar oleh kelompok-kelompok seperti ini dan tidak menjadi mukibin akut atau kehilangan nalar atau daya pikir seperti Bupati Pemalang ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.